Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas beberapa fungsi dasar yang ada di Excel seperti auto number, fungsi logika, serta pengurutan data atau sort dan juga nanti ada fungsi matematika. Video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan langsung di Excel agar lebih mudah dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini saya sudah masuk ke dalam Excel, di mana kita akan membahas fungsi logika terlebih dahulu. Di sini saya akan blok supaya lebih menarik. Kalian juga bisa memilih warna ya. Terus, saya ingin menggunakan fitur freeze yang ada di Excel. Yang dimana fungsinya agar pada saat kita scroll, judulnya tidak tertutup seperti ini. Pertama kita pilih view, terus kita pilih freeze pens, terus pilih freeze top row karena dia letaknya di paling atas ya. Nah, jika sudah diaktifkan maka tampilannya akan segini. Mode kamu scroll sejauh apapun, dia tetap akan berada di paling atas. Nah, jadi di fungsi logika itu ada logika not yang akan kita bahas pertama kali. Jadi logika not itu outputnya adalah kebalikan dari input atau negasi, di mana itu merupakan suatu kebalikan. Sebagai contoh, saya akan membuat tabel. Nah, cara mencari outputnya tuh gimana? Yang pertama kita masukin fungsi ini. Sama dengan Nah, yang dimaksud dengan B itu adalah ini nih, kolom yang ini, karena letak inputnya ada di B. Terus, ini yang 6-nya adalah baris ke-6, karena letaknya di pada baris ke-6. Terus kita coba hasilnya. Tuh. So, ini merupakan suatu kebalikan dari nih, hasil yang dimana harusnya kalau yang sebenarnya tanpa kebalikan hasilnya itu false kan nol. Kita coba in, cari output yang inputnya satu ini. Nah, hasilnya false. Kurang lebih begini yang dimaksud dengan logika not itu. Jadi secara intinya itu merupakan suatu kebalikan dari bilangan dua ini. Nah, agar lebih bagus kita beri ke garis. Kemudian kita bisa warnain tabelnya. Di yang kedua ada logika N. Jadi yang kedua itu ada logika N, yang dimana logika N ini menggabungkan dua atau lebih statement. Hasil eksekusinya dapat berupa true atau false. Nah, representasi dari konjungsi. Jadi sebagai contoh di sini saya akan membuat tabel. Sebagai contoh kita akan memasukkan tinggi badannya si Maman ini 187, terus si O ini 179. Setelah itu kita membuat tabel yang kedua untuk statement. Jadi kita taruh dulu. Statement
Louis statement satu dua setelah jam dua panjang lagi terus sini ada hasil n nya sebagai contoh kita buat satu terus satu dan nol terus ini satu dan terus nah, untuk mencari hasil dari kedua statement ini kita bisa menggunakan rumus fungsi logika n mana dengan n b n karena ini di kolom B terus baris 15 kita B15 B sebagai C12 B12 salah ini B12 terusnya B12 dari C12 kemudian C12 hasil dari kita lihat hasilnya betul. Nah, jadi di sini logika n itu yang dimana jika kita ingin mendapatkan hasil yang true, maka kedua statement harus jelas tanpa ada yang salah satu pun. Karena dia n dan jadinya harus kedua-duanya. Nah, terus kita coba lagi yang contoh kedua. Contoh kedua, coba temuan buka kurung 12 besar dari C12 C12 terus B12 sama dengan C12 kita lihat hasilnya hasilnya false karena yang dimana stage keduanya itu ini dari sini C B12 sama dengan C12 itu udah salah ya jadinya tidak mendapatkan hasil yang true terus kita coba lagi yang ketiga kedua sama dengan n ketemu B12 kecil dari C12 C12 sama dengan 187 kurang. Nah, setelah itu bakalan false karena yang dimana ini tidak sesuai dengan tabel di sini. Karena C12 itu harusnya 179, bukan 187. Nah, gimana jika kedua statement sama dengan 0? Kita coba ya.
N B12 sama dengan C12. C12 sama dengan B12. Tutup kurung. Nah, hasilnya juga bakalan false. Dan ini tidak sesuai. Jadi yang sesuai itu intinya keduanya harus sesuai dengan fakta atau tabel yang sudah dibuat di outputnya sama dengan satu. Kurang lebih begitu. Kalau untuk kalau untuk logika N. Kemudian kita masuk ke logika yang ketiga, yaitu logika OR. Nah, jadi logika OR itu di sini sama aja kayak sebelumnya, bedanya dia atau. Berarti atau itu pilih salah satu saja sudah mendapatkan hasil yang true ya. Sebagai contoh kita ambil tabel yang di sini saja. Ini tabelnya kita ambil dari yang sebelumnya saja. Yang dimana rumusnya itu untuk menentukan OR-nya cukup sama dengan OR kita pilih karena dia 4 besar dari C24 C24 kecil dari B24 tutup kurung. Gimana hasilnya bakalan true. Terus kemudian kita juga untuk mencoba yang kedua sama dengan tutup kurung. C24 besar dari B24 C2 C24 kecil dari sila bakalan terus karena yang di sini kunci utamanya walaupun satu data ini salah terus data setelahnya benar itu hasilnya bakalan true karena di sini tuh or atau pilih salah satu intinya tuh begitu dia. Kemudian kita coba yang tiga lagi. C24 kecil dari B24 C24 sama dengan 1917 titik kok. Coba kita lihat. Silang bakalan terus. Yang kedua, karena salah satu data ada yang itu C24 kecil dari B24 itu merupakan suatu data yang benar. Terus yang terakhir coba kita salahkan kedua datanya. Sama dengan B24 sama dengan C24 C24 sama dengan hasil bakalan false karena tidak ada data yang ditemukan dari keduanya. Nah, kurang lebih begini penjelasan yang bisa saya berikan tentang OR, logika OR. Terus selanjutnya kita akan mencoba membuat logika if.
Jadi logika if itu merupakan bentuk sebab akibat implikasi dari suatu keadaan. Sebagai contoh, saya akan membuat tabel terlebih dahulu ya. Nah, ini saya akan mengisi nilai-nilai di sini terlebih dulu. Jadi nilai di sini hanya sebagai contoh saja untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Sini saya sudah membuat tabelnya yang saya buat sebagai contoh. Terus di sini saya juga membuat tabel sebagai pernyataan. Terus saya juga membuat tabel untuk nilai. Ya, 90 sampai 100 itu akan mendapatkan virus apa, kemudian kemudian sampai 9 itu nilai hurufnya P, terus 70 sampai 79 C, 79 C, C, 9 D, dan kurang dari 60 bagi 60 sama dengan E. Nah, tabel ini nantinya akan digunakan untuk mengisi nilai huruf status yang ada di sini. Yang dimana kita harus mengikuti pernyataan yang ada di sini untuk mengisi ini terlebih dahulu. Nah, yang pertama, saya akan memberikan penomoran. Daripada kita mengetik nomor satu, kita hanya perlu masukkan rumus seperti ini supaya cepat. Satu, buka kurung, B35 tutup kurung. Nah, ini sudah kan. Kemudian jika sudah ini kalian blok ini bagian baris dan kolomnya. Kemudian pencet keyboard kalian dengan Fn dan F4 untuk menghasilkan logo dolar seperti ini. Nah, setelah itu kita enter dan nomor sudah muncul di sini. Kemudian untuk membuat nomor secara urut kita tinggal tarik ini. Nah, tabel sudah diisi penomoran otomatis. Jadi kita tidak perlu mengetiknya satu-satu karena itu sangat-sangat melelahkan. Nah, kemudian kita untuk mencari nilai hurufnya, kita cukup memasukkan rumus seperti ini. Sama dengan if tutup kurung, if buka kurung, T36 besar sama dengan 90,
90, 90 ke A. Kemudian lagi kurung D30 besar dari itu B B kemudian lagi D30 sama dengan 70 dengan C kurung lagi D36 kecil bersama dengan lo K Oke. Jadi di sini sudah saya masukin rumusnya. Nah, jika D36 besar sama dengan 90, maka akan mendapatkan nilai A. Kemudian jika D36 itu baris ini. Jika D36 sama jika D36 besar sama dengan 80, maka akan mendapatkan huruf B. Jika D36 besar sama dengan 70, akan mendapatkan nilai C. Kemudian jika D36 besar sama dengan 60, kemungkinan akan dapat nilai D dan E. Nah, setelah itu kita pencet enter. Oh ya, kita lupa masukkan tutup kurung 4 kali. Di sini ada 4 bilangan. Nah, oke. Setelah itu kita tik enter. Nah, di sini sudah muncul bahwa si Bahlul yang dengan nilai 75 dapatkan remedial karena dia pas 75. Ini mendapatkan huruf C, di mana C itu 70 sampai 79 aku dapatnya C. Nah, untuk mengetahui nilai dari semua keseluruhan ini kita tinggal menarik ini saja. Nah, ini sudah muncul bahwa nilai-nilai di sini semuanya. Kurang lebih segitu. Jadi begini caranya. Ini sudah jelas ini hasilnya. Sesuai dengan yang kita buat. Sesuai dengan rumus yang telah kita buat ini. Nah, untuk menentukan status ya, teman-teman semua cukup masukkan rumus F huruf ini kembali ke D36 lagi sama dengan sama dengan 75 maka sama dengan 75 maka tuntas terkurung. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi bahwa di pernyataan yang telah kita buat, jika nilai besar sama dengan 75 ke atas, maka statusnya akan tuntas. Dan jika nilai lebih kecil daripada 75 seperti ini, maka ia akan remedial. Kita coba ya. Nah, di sini sudah
jelas sesuai dengan pernyataan telah kita buat. Tuntas sama dengan 75 kalau sudah 70 remedial, 78 tuntas, 94 tuntas, dan 58 remedial. Nah, setelah itu untuk menentukan peringkat, peringkat atau rank di sini. Untuk menentukan peringkat atau rank yang ada di sini, kita cukup masukkan rumus yang ini nih, supaya cepat. Rank, kurung, terus kita ambil ini D36, koma, D36 lagi, ya titik 2, D4, lalu kemudian koma kita masukin di akhir. Setelah itu D36 ini kita berikan logo Doit untuk keseluruhannya ya. Dan D40 juga Fn F4. Kurang lebih rumusnya tuh seperti ini ya untuk memudahkan kita. Nah, di sini sudah kelihatan peringkat-peringkat yang ada di sini. Nah, satu. Kemudian untuk keseluruhannya kita tinggal tarik doang ke bawah. Nah, di sini sudah muncul peringkat-peringkatnya. Di 94 nilai tertinggi, peringkat pertama, kemudian 78, 42, 53, 74, dan 58 terakhir. Kurang lebih begini yang bisa kita lakukan pada tabel contohnya ini. Kemudian, kita di Excel ini juga bisa mengurutkan data dengan cara pertama kita blok dulu semuanya. Jadi semua itu data pengurutan data itu bisa kita sebut dengan sort. Nah, kemudian di sini ada ke sort, kita pilih, teman-teman misalnya mau ingin A ke Z, nah ini dari A ke E, terus kemudian A ke E gitu kan. Nah, ini sudah datanya sudah urut ya dari awal saya buat. Nah, begitu kurang lebih. Jadi fungsi sort yang ada di sini untuk mengurutkan data mulai dari A sampai Z. Terus jika kita ke nomor, nah kalau pada penomoran biasanya dia sort to smallest to largest. Jadi yang dimaksud tuh dari kecil hingga ke besar, di sini juga ada dari besar hingga ke kecil. Kurang lebih fungsi sort itu seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas fungsi matematika yang ada pada Excel. Yang dimana fungsi matematika ini sangat memudahkan kita sekali untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, sebagai contoh, saya akan membuat tabel terlebih dahulu ya. Pertama ada fungsi perkalian, bagian kolom yang kolom besar kita besarin dulu titik ini. Dengan rumus bagian rumus untuk besarin sedikit. Kita sampel dan juga hasil. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang kedua, oh, dan yang kedua ada pembagian, bagian, juga ada penjumlahan. Di sini seperti ya, kalau transfer, oke, dan pengurangan. Dan terakhir ada perpangkatan. Nah, terus di sini kita buat simbolnya sendiri. Simbol kita buat sendiri saja. Terus buat kalian simbol bagian penjumlahan tanda plus orang
pengurangan, dan juga ada simbol berpan gitu. Baik, kita lupa masukkan sudah. Oke, sini ada rumus. Hmm, Ini hanya sebagai contoh ya, seperti ini. Nah, untuk menentukan hasilnya, teman-teman cukup menggunakan tanda-tanda yang ada di sini. Untuk menentukan hasil dari ini, teman cukup masukkan sembarangan secara tertulis. Terus hasilnya sudah kelihatan. Untuk pembagian cukup line, terus enter, dan yang terakhir ada tingkatan 12 pangkat 2 sama satu empat. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan ini hasilnya sudah sesuai dengan perhitungan ya. Tidak ada hasil yang dikarang. 100 dikali 10 sama dengan 1000, 1000 bagi 10 sama dengan 100, 150 tambah 30, 700 kurang 40, 250, 12 pangkat 2 sama dengan 14. Jadi teman-teman untuk menentukan hasil ini teman-teman cukup mengikuti simbol yang ada di sini nih. Simbol dari keseluruhan ini. Tergantung dari fungsi perkalian yang mana satu. Nah, jadi fungsi matematika yang ada pada Excel ini sangat berguna sekali untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita, menyelesaikan kegiatan kita, dan mempercepat pastinya. Nah, sudah cukup. Jadi inilah yang dimaksud dengan fungsi matematika yang ada pada Excel. Sangat memudahkan sekali. Demikian yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang teman-teman sekalian rasa kurang jelas, maka mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Jadi kita di sini sama-sama belajar sekalian. Oke, sekian dari saya.